Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Afifa dengan NIM 22810101444 dan teman saya Siti Baria. Di sini kami akan mempresentasikan pemetaan CPL fase dan CP elemen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu deskripsi elemen. Al-Quran dan Hadis, pendidikan agama Islam, dan budi pekerti menekankan kemampuan baca dan tulis Al-Quran dan Hadis dengan baik dan benar. Ia juga mengantar peserta didik memahami makna secara tekstual dan kontekstual serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti juga menekankan cinta dan penghargaan tinggi kepada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup utama seorang muslim. Kemudian akidah, yaitu berkaitan dengan prinsip kepercayaan, akan mengantarkan peserta didik dalam mengenal Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi, dan para rasul, serta memahami konsep tentang hari akhir serta qada dan qadar. Keimanan inilah yang kemudian menjadi landasan dalam melakukan amal soleh, berakhlak mulia, dan taat kepada hukum. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak ini merupakan perilaku yang menjadi buah dari ilmu dan keimanan. Akhlak akan menjadi mahkota yang mewarnai keseluruhan elemen dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ilmu akhlak mengantarkan peserta didik dalam memahami pentingnya akhlak mulia pribadi dan akhlak sosial, dan dalam membedakan antara perilaku baik dan juga yang buruk. Dengan memahami perbedaan ini, peserta didik bisa menyadari pentingnya menjauhkan diri dari perilaku tercela dan mendisiplinkan diri dengan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun sosialnya. Peserta didik juga akan memahami pentingnya melatih riyadhah, disiplin, dan upaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan diri. Dengan akhlak, peserta didik juga dapat menyadari bahwa landasan dari perilakunya, baik untuk Tuhan, dirinya sendiri, sama manusia, dan alam sekitarnya adalah cinta. Pendidikan akhlak juga mengarahkan mereka untuk menghormati dan menghargai sesama manusia, sehingga tidak ada kebencian atau prasangka buruk atas perbedaan agama atau ras yang ada. Elemen akhlak ini juga menjadi mahkota yang masuk pada semua topik bahasan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akhlak harus menghiasi keseluruhan konten dan menjadi buah dari pelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Fikih ini merupakan interpretasi atas syariat. Fikih ini merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa yang mencakup ritual atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia. Fikih mengulas berbagai pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan dan ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan juga muamalah. Sejarah kebudayaan Islam yaitu menguraikan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dalam membangun peradaban dari masa ke masa. Pembelajaran sejarah peradaban Islam ini juga menekan pada kemampuan mengambil hikmah dari sejarah masa lampau atau masa lalu, menganalisa berbagai macam peristiwa dan menyerap berbagai kebijaksanaan yang telah dipaparkan oleh para generasi terdahulu. Dengan refleksi atas kisah-kisah sejarah tersebut, maka peserta didik ini mampu untuk mempunyai pijakan atau historis dalam menghadapi permasalahan dan menghindari dari terulangnya kesalahan untuk masa sekarang maupun masa depan. Aspek ini juga akan menjadi keteladanan atau ibrah dan menjadi inspirasi generasi penerus bangsa dalam menyikap dan menyelesaikan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek,
seni, dan juga lain-lainnya dalam rangka membangun peradaban di zamannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya yaitu Siti Bariah. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya B. Analisis relevan CP fase ke CP elemen. CP fase atau pilihan kelompok halaman 10-15 pada akhir fase C pada elemen Al-Quran hadis peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surat-surat pendek dan ayat Al-Quran tentang keagamaan dengan baik dan benar. Pada elemen akidah, peserta didik dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami niscaya peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Pada elemen akhlak, peserta didik mengenal dialog antar agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Peserta didik memahami arti dialog secara sederhana dan pandangan hidup dan memahami pentingnya menjaga kesatuan atas keberagaman. Peserta didik juga memahami pentingnya introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Peserta didik memahami pentingnya pendapat yang logis, menerima perbedaan pendapat, dan menentukan titik kesamaan. Untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan, peserta didik memahami peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk menebarkan kasih sayang dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Pada elemen fikih, peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal dan haram, serta mempraktekkan puasa sunnah. Pada elemen sejarah, peserta didik menghayati ibrah dan kisah Nabi Muhammad SAW di masa separuh akhir Rasulullahnya serta kisah-kisah Khalifah Ar-Rasyidin. Yang pertama, Al-Quran Hadis. Peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surat-surat pendek dan ayat Al-Quran tentang keberagamaan dengan baik dan benar. Yang kedua, akidah akhlak. Peserta didik dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami niscaya peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Yang ketiga, akidah. Peserta didik mengenal dialog antar agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keberagaman di Indonesia. Peserta didik mampu memahami arti dialog secara sederhana dan pandangan hidup, dan memahami pentingnya menjaga kesatuan atas keberagaman. Peserta didik juga memahami pentingnya introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Peserta didik memahami pentingnya pendapat yang logis, menerima pendapat dan menemukan titik kesamaan. Untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan, peserta didik memahami. Yang keempat, fikih. Pada elemen fikih, peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal dan haram, serta mempraktekkan puasa sunnah. Yang kelima, sejarah SKI. Pada elemen sejarah, peserta didik menghayati ibrah dari kisah Nabi Muhammad SAW di masa separuh akhir Rasulullahnya serta kisah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.